rahimani wa qali amanatu. Yang kula hormati dan muliakan semuanya, mudah-mudahan malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini ziarah kita karena diterima oleh Allah. Dan apa yang menjadi hajatnya beliau dikabul oleh Allah, dan apa yang menjadi hajatnya kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja, pahamkan nanti seperti istiqomah. Nanti setelah ini Kang Bilal kita ada acara mau share mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan istiqomah satu ayat di Al-Quran, itu surat Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi begini: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yaghfir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jadi begini ya, buat pengingat saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau kita semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa poin manfaatnya? Nah, orang beriman kalau kita bertakwa kepada Allah, satu poin manfaatnya kata Allah itu apa? Ya ja'al lakum furqanan. Allah akan menjadikan kita semua, kalian semua itu apa? Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mengetahui sesuatu mana yang kasar dan mana yang lembut, ini mana yang terang dan mana yang gelap. Itu satu. Yang kedua, poin daripada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu apa? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan dihapus segala kesalahannya dan dosa-dosanya. Ini jelas ya. Jadi poin yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia setiap hari itu pasti ada luput dan salah. Ini jelas ya. Terus wa yaghfir lakum, bukan hanya dihapus kesalahannya kata Allah, wa yaghfir lakum, dan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsiri wa yaghfir lakum adalah baik dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang, itu masya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada tafsiran wal khulusu minasyadaidi. Hatinya itu cirinya orang bertakwa, cirinya orang beriman itu adalah hatinya itu bersih, hatinya itu suci, bersih dari sesuatu yang kotor. Ini poin nafsiran. Jadi orang yang takwa itu hatinya itu bersih ya, bersih dari sesuatu yang kotor. Terus wa minakul rizki, setelah hatinya dibersihkan oleh Allah, setelah hatinya bersih tadi wiridan tadi tuh ya Fatah, ya Rojak, ya Fatah, ya Rojak, ya Wahab, ya Latif, Islam bude oli jaluk diparingi, ya Fatah jaluk dibuka segala-galanya, ya Rojak dan apa kene kang ke wa minakul rizki, Allah akan memberikan rezeki. Jadi sesuai tadi dikiran, insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki apa di sini? Rezeki harta dan rezeki ilmu, rezeki kesehatan. Dan mudah-mudahan barokahnya istiqomah ini, musim-musim sekarang, musim hujan, musim banjir ini, mudah-mudahan khususnya tanah Cirebon ini, umumnya Indonesia ini apa? Kita keluarga kita dijaga dari bencana, dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang telah diberikan musibah oleh Allah juga dikuatkan sabarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir watasiru fil umuri, ini Kang Jai, orang yang beriman dan takwa itu akan dipermudahkan urusannya. Watasiru fil umuri, tadi sesuai doa Allahumma yasir. Nah, ini itu tadi doa Kang Jai itu meminta rezeki dan meminta dimudahkan oleh Allah SWT. Makanya di sini watasiru fil umuri, kalau kita bertakwa dan beriman akan dimudahkan urusannya oleh Allah, baik urusan agama, urusan dunia, apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis semono jelas. Monggo kepada Kang Jai waktu dan tempat kami persilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun mirsani kula langkah dengan sami sehat lan walafiat kangge dugi dengan rutinan istiqomah dan ayunanipun bahwa tidak rencana asli ini mugi kula langkah dengan sami kagungan keberkahan lan dan sederenge kula biasa seri tentang seni tradisi dan budaya Cirebon. Kula nyuwun padongane dumateng sedulur sederek ingkang wonten mriki kangge kesembuhane istripun Kang Sukir ingkang capek mlebet teng rumah sakit man. Nggih. Ya, Pak sesarengan kula maos Fatihah ila hadanya halakum di ta'ala wa sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim kita lanjutkan seperti yang sudah kita bahas tentang pertama yaitu saji atau sajian yang merupakan bentuk penegasan kita terhadap keimanan kita terhadap ketunggalan terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu kita sudah bahas juga masalah tumpeng. Bagaimana tumpeng itu bagi kita tumapak penguripan kita lahir dalam dunia ini untuk menjalani kehidupan yang pada akhirnya adalah menuju pangeran atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan kita juga sudah sampai kepada menyan. Menyan ini bukan hanya sekedar ritual klinik tapi juga merupakan satu adalah bentuk sunnah Rasul bagaimana Rasulullah itu adalah menyukai wewangian, maka setiap perkumpulan, setiap pertemuan alangkah baiknya kita juga menghidupkan sunnah tersebut yaitu menggunakan wewangian. Yang ketiga kita juga sudah membahas tentang kembang 7 rupa tentang minuman atau air 7 rupa juga yang mana itu adalah bentuk daripada simbolisasi kita bisa memperindah, mempercantik kehidupan kita sehari-hari yaitu dari hari Ahad, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah sekarang kita masuk kepada yang keempat yaitu telur, kendi, dan air. Dalam sajian juga biasa kita temui yaitu telur yang diletakkan di atas mulut kendi. Hal ini adalah simbol bahwa telur ayam sebagai wijining urip atau benih kehidupan. Wijining terbentuk oleh 4 anasir. Yang pertama adalah kendi. Jadi kendi itu seperti yang kita tahu ketika dalam pembuatan kendi, yang pertama bahan dasarnya adalah tanah liat atau ini adalah simbol bahwa kita manusia itu pertama terbuat dari lempung, dari tanah liat. Terus yang kedua ketika pembuatan itu diberikan air. Ini juga unsur anasir yang ada dalam tubuh kita bahwa kita selain terbuat dari tanah, kita juga memiliki anasir yang lain, pembentuk yang lain yaitu air. Terus yang ketiga setelah itu dibentuk sedemikian rupa dan yang pada akhirnya kendi itu akan dibakar. Nah, ini adalah bentuk simbol bahwa kita juga memiliki anasir yang ketiga yaitu api. Dan api tidak akan menyala tanpa peran udara atau oksigen. Makanya unsur keempat yang membentuk manusia yang keempat adalah udara. Makanya kendi secara kirata bahasa itu disebut juga kendalining diri. Makanya karena maksudnya adalah kita manusia diperintahkan atau diajarkan untuk mengendalikan keempat anasir atau keempat unsur yang ada di dalam diri kita. Atau yang kemudian di dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa kita pun harus mengendalikan keempat nafsu yang ada dalam diri kita, yaitu nafsu amarah, luamah, sufiyah, dan juga mutmainah. Dan mungkin hal keempat nafsu tadi tidak akan kita bahas lebih jauh, kita bahasnya dalam masalah kendi ini. Jadi
Kendi itu diisi air dan antara air dan telur disisikan udara yang menyimbolkan angin. Keempat unsur tadi dalam ajaran Jawa merupakan sedulur papat atau tanah menjadi daging, api menjadi darah, angin menjadi nafas, sedangkan air tidak lain adalah air kehidupan. Jadi empat nasir, empat nafsu itu dalam teks atau konteks Jawa disebut sebagai sedulur papat, dan kelima pancer adalah jiwa manusia atau wujud manusia, badan manusia yang terlahir di alam dunia itu. Makanya ketika kita melihat di pemakaman atau ketika ada seseorang yang meninggal setelah dikubur itu diberikan kendi yang kemudian di atasnya ditaruh telur, itu maksudnya adalah simbol bahwa kita mengembalikan kembali jasad kita ini kepada empat unsur yang ada di alam dan mengembalikan ruh atau jiwa manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti biasa pengembangannya kita ngobrol lebih santai aja. Selanjutnya yang terakhir yaitu berkat. Setelah selesai acara selamatan, selanjutnya dibagikan berkat. Berkat berasal dari kata barokah, yaitu bertambahnya kebaikan. Di bagian bawah ada nasi, kemudian di tengah lauk ada lauk, dan terakhir yaitu di atas, paling atas itu ada jaburan atau jajanan pasar. Ketiga lapisan tadi simbol dari alam nasut, alam bawah yaitu alam manusia. Yang kedua alam malakut yang merupakan alam para malaikat. Dan yang ketiga adalah alam lahut atau alam ketuhanan. Yang membedakan berkat orang meninggal dengan berkat keselamatan yang orang yang masih hidup, selain jika pada berkat yang orang meninggal terdapat duit, selawat sebagai simbol sedekah atas nama orang yang wafat, dan juga pada jaburan atau pada jajanan pasar itu ada ladu 8 dan ladu 8 yang menyimbolkan la awalu la akhiru, tidak berawal dan tidak terakhir. Juga ada yang membedakan antara berkatnya orang hidup dengan orang yang meninggal, itu adalah posisi kepala petek. Jadi ketika berkat orang meninggal, petek itu menghadap ke kiri, sedangkan menurut orang yang hidup, petek menghadap ke kanan. Gesek ya. Ini sebagaimana filosofi gesek petek, yang mana ikan ketika hidup meskipun berada di tengah-tengah asinnya air laut, dia tidak terpengaruh. Namun setelah mati meski tidak berada di tengah asinnya air laut, justru gesek rasa asin. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jika hati kita hidup dengan zikir, meskipun berada di tengah lingkungan yang kurang kondusif, kita tidak akan terpengaruh. Justru atas pertolongan Allah, kita yang akan menang membawa lingkungan ke arah lebih baik. Sebagaimana kata petek yang berasal dari kata fatah, yang artinya kemenangan atau membuka, maksudnya adalah membuka hati dan kemenangan atas nafsu-nafsu yang ada di dalam diri sendiri. Demikian, alhamdulillah, tafsir makna simbolis sajen telah selesai kita kaji dalam 3 kali pertemuan. Nanti untuk sesi selanjutnya insya Allah akan ada lagi, masih banyak. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk menerima ajaran-ajaran leluhur, untuk menerima ajaran-ajaran para wali, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran Rasulullah SAW. Bila itu sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Kang Jack, sangat menyambung sekali dengan doanya Rasulullah itu, Allah maftah lana putu al-arifin. Ya Allah, bukakanlah kutub al-arifin, kutub yang makrifat. Termasuk salah satu doanya apa tadi, turun di syariat makrifat. Allah maftah lana putu al-arifin. Jadi kata petak itu adalah fatahah kutub. Jadi kutub, mudah-mudahan ini dalam nih, kaitan adalah kutubul qalbi, kebukai rohani, kebukai hati, butuh hal akli, kebukai akal pikir, dan semuanya. Jadi begitu filosofi petek itu minta dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung sekali isyarat para wali adat itu sesuai doa-doa ajaran Al-Quran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, barangkali nanti untuk menambahkan ya, cuman boleh pangapura Kang Marto sedulur biasa balik ke akhir, cuman boleh wonten acara, jadi monggo santai harus maklum ya. Ya, pangapura wonten acara tengura boleh. Jam 11. Ya, jam 11. Buat yang ngasih pengen kene monggo, buat melu monggo. Balik yang aku. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.